Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Setelah liburan 2 hari pasti tambah seger kan? Nah, hari ini kita sudah sampai ke tematik pembelajaran 4. Kita akan membahas tentang menjelaskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menentukan kesimpulan laporan. Nah, kita akan lihat gambar berikut ini. Nah, ayo berpendapat, manakah gambar yang menunjukkan sikap sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila? Nah, yang menunjukkan pengamalan sila Pancasila adalah gambar A dan gambar D. Gambar A yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ini termasuk sila keberapa dalam Pancasila? Kemudian yang D adalah memberikan pupuk pada tanaman. Nah, sedangkan yang tidak sesuai dengan sila Pancasila adalah B dan C, yaitu menendang tanaman dan juga membuang sampah pada aliran sungai yang akan mengakibatkan tersumbatnya aliran sungai dan menyebabkan banjir. Nah, kemudian kita ke slide berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan contoh pengambilan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menentukan kesimpulan laporan seperti yang sudah disinggung di depan tadi. Kemudian sikap yang akan kita kembangkan yaitu sikap peduli dan sikap tanggung jawab. Kenapa kita mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab? Karena sikap tersebut merupakan sikap yang dicerminkan oleh sila ketiga Pancasila. Kemudian sekarang bisa dibuka bukunya halaman 28. Nah, contoh pengalaman sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga Pancasila ini mengandung nilai-nilai persatuan yang bermakna meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, persatuan harus tetap dijaga dengan tidak membeda-bedakan agar tidak terjadi perceraian. Nah, sila ketiga ini disimbolkan ringin. Ringin itu pohon ringin yang berlambangkan bahwa semakin kita besar, semakin kita kuat, semakin kita bersatu, maka kita akan kokoh dan kuat seperti pohon beringin. Nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila juga menunjukkan adanya upaya persatuan rakyat Indonesia dengan memupuk rasa nasionalisme sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita sudah mempunyai rasa nasionalisme, rasa patriotisme, rasa memiliki, itu akan membuat kita semakin cinta terhadap Indonesia. Kita tidak akan membeda-bedakan dari suku mana kita berasal, dari daerah mana kita berasal, karena pada hakikatnya kita ini adalah sama dan kita harus bersatu. Karena kita dulu mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu dengan persatuan. Dulu kita kenapa susah sekali tidak merdeka-merdeka sampai kita dijajah Belanda selama 350 tahun karena dulu itu masih memiliki sifat kedaerahan. Setelah kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan, maka kita bisa memenangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, nah ini loh, nilai sila ketiga Pancasila diamalkan dalam berbagai contoh sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa cinta tanah air, bangsa serta negara, bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Jadi kita harus bangga untuk belanja, untuk memakai barang-barang yang ada di dalam produksi dalam negeri. Jadi tidak membanggakan produk-produk buatan luar negeri agar kita bisa memajukan perekonomian yang ada di Indonesia. Kemudian
Yang kedua, mengembangkan semangat persatuan dalam keragaman. Jadi kalau di sekolah kita harus bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama masing-masing. Kemudian yang ketiga, berteman tanpa melihat suku dan agama. Yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Bahkan pahlawan-pahlawan kita dulu rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kelima adalah bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Namun hal tersebut harus kita jaga. Jadi kita harus membawa nama baik bangsa Indonesia. Bahkan sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengharumkan nama Indonesia. Beberapa juga ada dari teman-teman kita yang mengharumkan nama Indonesia di tingkat negara lain. Contohnya saja yang mengikuti kejuaraan atau olimpiade internasional. Kemudian, nah yang berikutnya kita akan belajar tentang menentukan kesimpulan sebuah laporan. Jadi sebuah laporan itu kita harus membuat kesimpulannya dulu. Jika kita membaca laporan itu secara cermat, kita akan mendapatkan kesimpulan itu dengan mudah. Nah, kesimpulan suatu teks ini umumnya berupa pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi teks. Kesimpulan dapat dibuat dengan mengambil inti sari atau informasi penting dari teks, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasa sendiri. Jadi setelah kita membaca, kita dapat menemukan ide pokok dari teks tersebut, atau mungkin kita bisa mendapatkannya melalui informasi-informasi penting dalam teks tersebut, kemudian kita susun dengan bahasa kita sendiri agar pembaca atau agar kita lebih mudah mengingat apa sih isi teks tersebut. Kemudian untuk membuat kesimpulan teks ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama, menentukan ide pokok teks. Jadi teks itu ada beberapa paragraf, kalian tentukan ide pokoknya di setiap paragraf. Kemudian mencatat kata kunci teks. Yang ketiga, membuat pernyataan yang sesuai ide pokok dan kata kunci teks. Nah, jadi kalian kalau akan membuat kesimpulan, kalian harus memperhatikan 3 hal tersebut, sehingga kalian akan mudah dalam membuat suatu kesimpulan. Kemudian kalian bisa perhatikan tabel berikut. Tabel ini ada di buku kalian, ada di halaman 30. Nah, di situ dicontohkan dalam paragraf tersebut itu ada kalimat kawasan pegunungan khususnya gunung berapi menjadi tempat yang cocok untuk bertani. Udara yang sejuk serta tanah yang subur membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh subur. Tanah di sana subur karena mengandung berbagai unsur hara dari material letusan gunung berapi. Nah, itu ada satu paragraf dan kita tarik kesimpulannya. Di situ paragraf tersebut memiliki kesimpulan bahwa kawasan gunung berapi subur dan cocok untuk bertani. Nah, dengan mengamati paragraf itu dengan cermat dan menentukan 3 hal tadi, kita dapat menarik kesimpulan dengan mudah. Paragraf pada tabel ini memiliki beberapa informasi. Yang pertama, kawasan Gunung Merapi merupakan tempat yang cocok untuk bertani. Kemudian, kawasan Gunung Berapi memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. Kesuburan tanah di kawasan Gunung Berapi berasal dari material letusan Gunung Berapi. Nah, dari ketiga informasi tersebut, informasi pada poin A merupakan ide pokok paragraf.
Ide pokok tersebut didapat dari kalimat utama yang berada di awal paragraf. Kemudian kesimpulan dari paragraf tersebut adalah kawasan gunung berapi, subur dan cocok untuk bertani. Sekarang kalian baca halaman 30, yaitu tentang teks laporan budidaya tomat di pegunungan. Setelah kalian membaca teks tersebut, kalian tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Kalian tuliskan kesimpulan dari setiap paragraf dalam teks. Nah, kalian tuliskan pada tabel halaman 31. Nah, ini kalian tuliskan di tabel ini. Jadi kalian baca dulu teks laporan tentang budidaya tomat di pegunungan. Kemudian tuliskan di tabel di halaman 31. Setelah kalian selesai di halaman 31, kalian langsung saja mengerjakan, yang ini dilewati saja. Kemudian kalian mengerjakan di halaman ini. Ayo berlatih halaman 32. Kalian baca dan kalian cermati soal-soal yang ada. Kemudian kalian jawab pertanyaannya dengan tepat. Nah, itu untuk soal nomor 2. Kita baca teks ini. Setelah itu kemudian kita menentukan ide pokok dan kesimpulan setiap paragraf. Kita baca teks laporan tentang jagung sebagai pengganti nasi. Di sini ada 3 paragraf, berarti nanti kalian menemukan 3 ide pokok di setiap paragraf. Kita lanjut ke tema pembelajaran 5. Nah, sekarang di pembelajaran 5 kalian buka halaman 34. Sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara agraris, tak terkecuali Indonesia. Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan sumber daya alam pertanian. Alamnya yang subur mampu menghasilkan beragam buah, sayur, dan produk pertanian lainnya. Indonesia memiliki beragam jenis buah, sayur, dan bunga yang bermutu sehingga diekspor di berbagai negara. Selain itu juga Indonesia ini terdapat beberapa potensi sumber daya alam yang berasal dari laut seperti ikan, kerang, dan rumput laut. Nah, kita ini sebenarnya penghasil ikan terbesar di dunia. Ikan-ikan di lautan Indonesia ini sangat banyak, namun karena pengelolaan yang kurang sehingga sektor perikanan kita masih sangat kacau. Bahkan masih banyak perahu-perahu asing yang mencuri dan mencari ikan di laut kita. Nah, kalau kalian pasti dengar di tahun-tahun kemarin ada beberapa kapal asing yang masuk Indonesia dan ditangkap dan ditenggelamkan. Itu adalah suatu upaya dari pemerintah Indonesia untuk menjaga sumber daya alam kita yang berasal dari laut sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Nah, potensi apa lagi yang terdapat di Indonesia terkait dengan kondisi geografisnya? Banyak sekali. Di dataran tinggi kita bisa melihat banyak sekali potensi. Di Indonesia ini banyak sekali tambang. Kita memiliki tambang-tambang besar, kita punya Freeport. Walaupun pada
Dasarnya dulu Freeport ini dikuasai oleh asing, namun pada tahun kemarin kalau tidak salah itu kita sudah bisa mendapatkan income yang lebih daripada tahun-tahun yang lalu dari Freeport. Kita bisa menaikkan pajak dari Freeport. Kemudian selain itu kita juga punya kilang minyak, kita juga punya tambang batu bara. Jadi banyak sekali potensi alam di Indonesia. Yang akan dipelajari di pembelajaran 5 ini yaitu mengidentifikasi pemanfaatan kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara dan mengidentifikasi teknik membuat patung dari bahan lunak. Sikap yang kita kembangkan masih sama, yaitu sikap peduli dan tanggung jawab. Jadi kalau kita memiliki tanggung jawab yang besar dan peduli terhadap lingkungan, maka kita akan mendapatkan kembali hasil dari sikap peduli kita terhadap lingkungan. Jadi kita akan mendapatkan hasil dari lingkungan untuk memperkaya perekonomian kita. Nah, mengidentifikasi pemanfaatan kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengenal kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara. Beberapa negara memiliki kondisi geografis yang sama. Contohnya kondisi geografis antara Indonesia dan negara Thailand. Indonesia dan Thailand memiliki banyak sungai beraliran tenang. Aliran sungai dimanfaatkan untuk sarana transportasi dan perdagangan. Di daerah Kalimantan juga masih ada pasar apung. Jadi transaksinya itu berada di atas kapal. Kemudian kondisi geografis suatu negara dapat mempengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan negara tersebut. Setiap negara di Asia Tenggara umumnya memiliki sumber daya alam yang beragam. Misalnya Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang beragam. Karena apa? Dataran rendah yang luas ini dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan sumber daya alam. Nah, jadi contoh yang dihasilkan itu pertanian dan perkebunan itu ada seperti padi, sayuran, kopi, teh, karet, cengkih, dan lain sebagainya. Karena Indonesia ini merupakan negara kepulauan dan karena Indonesia ini 70% wilayahnya berupa lautan, maka sangat banyak sekali jenis ikan-ikan yang bisa ditangkap oleh para nelayan. Sebenarnya kita memiliki komoditas ikan yang besar, namun masih banyaknya para nelayan-nelayan asing yang mencuri ikan kita yang masih belum terberantas semuanya. Sebenarnya kalau kita bisa mengolahnya dengan benar, mengawasinya dengan benar, maka sebenarnya negara kita ini adalah negara yang kaya sekali. Kemudian Brunei Darussalam ini menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negaranya. Minyak bumi dan gas alam terbesar di wilayah Miri dan Kuala Belait. Jadi untuk Brunei Darussalam ini memiliki kilang minyak yang sangat besar. Kemudian di Filipina ini cenderung sempit wilayahnya, juga tidak dapat dimanfaatkan sehingga masyarakat hanya memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Kondisi geografis di wilayah Luzon yang kaya akan bahan tambang emas dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Jadi komoditas utamanya di Filipina ini adalah
eh, tambang emas, pertanian, dan perkebunan. Kemudian di Kamboja, Kamboja ini memiliki danau yang besar, yaitu Danau Tony Sap, yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Jadi Kamboja ini merupakan pemilik komoditas ikan air tawar. Jadi dia ekonomi utamanya adalah ikan air tawar karena adanya danau besar yang ada di sana. Selain itu, di daerah sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap ini yang sangat subur sehingga bisa dimanfaatkan oleh para penduduk sana untuk bidang pertanian, yaitu padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Ada pula hasil perkebunannya yaitu seperti tembakau dan karet, tapi hasil utamanya adalah ikan air tawar. Laos, di negara Laos ini dataran rendahnya ada di Vientiane, dimanfaatkan sebagai pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan Laos berasal dari sungai, antara lain di Sungai Mekong, yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Jadi Sungai Mekong ini membentang panjang sekali. Sungai Mekong itu melintasi perbatasan internasional antara Myanmar, Laos, Thailand. Jadi sungai ini mengalir dari banyak negara, yaitu di Laos, Kamboja, Vietnam. Ini sebelum mengalir ke Laut Cina Selatan, di selatan kota Saigon. Jadi ini tuh mengalirnya panjang sekali Sungai Mekong ini. Kemudian Malaysia. Malaysia ini adalah hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu menjadi komoditas ekspor. Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan. Kemudian negara Myanmar ini menghasilkan tembakau yang terdapat di lembah Sungai Sitrang, terus kemudian teh yang banyak terdapat di Plateau Shan, dan sayuran banyak terdapat di pantai Arakan Yuma. Kemudian Singapura sendiri, Singapura ini tidak banyak memiliki sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik, akan tetapi wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Jadi di Singapura ini tidak terlalu memiliki wilayah yang luas, sehingga untuk pertaniannya mereka melakukan pertanian hidroponik. Nah, sekarang Thailand. Thailand ini di wilayah yang subur dimanfaatkan penduduk untuk pertanian. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesarnya adalah padi. Bahkan Thailand adalah penghasil padi terbesar di dunia pada waktu itu. Ada pula hasil pertambangan seperti timah, timbal, seng, dan mangan yang banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Namun hasil utama dari Thailand ini adalah padi. Kemudian di Vietnam, kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Hasil utama di Vietnam ini yaitu menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Oke, untuk tugas yang ini kita next, kita skip dulu. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya.
yaitu tentang mengidentifikasi teknik membuat patung dari bahan lunak. Nah, selain potensi alam berupa hasil tanaman yang diekspor, Indonesia juga memiliki potensi di bidang pariwisata dan cendramata. Sebagai contohnya Bali. Bali ini mengekspor berbagai jenis patung dan cendramata berbahan baku kayu. Proses pembentukan patung atau membentuk patung tanah liat dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Ada 4 teknik dalam pembuatan patung dari tanah liat. Yang pertama adalah teknik butsir, yaitu mengurangi sedikit demi sedikit menggunakan sudip hingga benda yang diinginkan terbentuk. Bisa mengurangi atau bisa menambahkan. Kemudian yang kedua adalah teknik pijitan, yaitu menyusun lempengan tanah lihat sesuai rancangan patung yang akan dibuat. Kemudian ada teknik lintingan, yaitu menyusun lintingan-lintingan kecil tanah liat. Jadi tanah liat ini dibentuk kecil-kecil kemudian disusun. Yang ketiga adalah teknik putar, ini menggunakan alat putar. Nah, kalau ini biasanya digunakan untuk membuat guci, itu biasanya lebih cepat. Dia pernah melihat itu untuk membuat gerabah, itu bisa menggunakan teknik putar. Nah, sekarang kita berlatih mengerjakan soal halaman 38 nomor 1 sampai nomor 4. Jadi tugas kalian hari ini, kalian mengerjakan soal yang ada di halaman berapa tadi? Ya, kalian mengerjakan yang ada di halaman 31, 32, 33, dan di halaman 38, yaitu tentang ayo berlatih. Nah, kegiatan materi kita hari ini sampai di sini. Kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tugasnya dikerjakan, besok kita bahas melalui Zoom. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas, selamat mengerjakan tugasnya. Bye-bye.